Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Hari ini kita akan mempelajari materi sifat koligatif larutan di mana letaknya ada di semester 5 di kelas 12. Sebelum kita masuki sifat koligatif larutan, maka dasarnya adalah mempelajari tentang konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini pernah kita pelajari waktu di kelas 10 dan muncul lagi di kelas 11 stoikiometri. Yang pertama yang kita harus tahu adalah tentang molaritas. Molaritas, banyaknya mol zat terlarut dalam tiap 1 liter atau 1000 ml. Pada molaritas, lambang yang digunakan adalah M huruf besar, di mana rumus yang digunakan nanti adalah M sama dengan mol per liter, atau jika dijabarkan, kan kalian sudah belajar mencari mol. Mol itu adalah gram per mr. Maka jadilah M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Volumenya tentunya dalam satuan mili yang di bawah. Kemudian setelah molaritas kamu mahir, maka ke molalitas. Molalitas, banyaknya mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut untuk larutan dalam air. Maka kalau tadi molaritas M besar, untuk molalitas lambangnya adalah M huruf kecil. Rumus yang digunakan M kecil sama dengan mol per kilogram pelarut, atau dapat dituliskan M kecil sama dengan gram per mr kali 1000 per P dalam satuan gram. Kemudian setelah kalian mahir di molalitas, maka harus belajar tentang fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan mol suatu zat dengan jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Rumus yang digunakan kalau tadi M besar, M kecil, untuk fraksi mol adalah X. Jika terlarut, maka XT sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Tetapi jika dia pelarut, maka T-nya kamu ganti P menjadi pelarut. XP sama dengan NP dibagi NT plus NP. Setelah kita semua memasuki dasarnya untuk bisa ke sifat koligatif larutan, yaitu definisi sifat larutan yang tidak bergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah zat terlarut yang larut pada suatu larutan. Pada sifat koligatif larutan nanti terbagi menjadi 2, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Yang pertama, sifat koligatif larutan non-elektrolit meliputi yang akan kita pelajari nanti, yaitu 1. Penurunan tekanan uap.
penurunan tekanan uap. Diberi lambang delta P. Suatu zat cair jika dimasukkan dalam suatu ruang tertutup akan menguap sampai ruang tersebut jenuh. Hukum Raoult. Hukum Raoult mengatakan bahwa melarutkan suatu zat terlarut akan menyebabkan penurunan tekanan uap, yaitu delta P sama dengan P derajat kali XT. Pada larutan terdiri atas dua komponen. Pastinya larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Maka XP plus XT sama dengan 1. Apabila tekanan uap pelarut di atas larutan, maka dilambangkan dengan P derajat. Maka bisa dituliskan delta P sama dengan P derajat min P. Delta P sama dengan P derajat min P. Itu untuk penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan. Diberi lambang delta TB. Kalau tadi penurunan tekanan uap, di sana ada P, maka kalian harus bisa bahasa Inggris karena asalnya semua lambang-lambang ini berasal dari bahasa Inggris, in English. Maka P tadi tekanan apa? Yaitu pressure. Kalau B itu berarti titik didih, in English boil. Definisinya, titik didih zat cair, suhu padat saat tekanan uap jenuh zat cair tersebut sama dengan tekanan luar. Maka suatu pelarut jika ditambahkan zat terlarut, maka titik didihnya akan naik. Contohnya misalnya kamu mau masak Indomie nih. Kalau yang kos ini mungkin sering masak mie. Maka jangan air belum mendidih sudah dicemplungkan. Ya, itu ya tidak benar. Jadi yang benar airnya dididihkan lebih dahulu, baru mie-nya dimasukkan. Itu hasilnya maksimal. Maka bisa dituliskan rumusnya delta TB sama dengan KB kali molar. Delta TB sama dengan KB kali molal. Tadi kita pelajari di awal molalitas. Maka Anda harus mahir betul dalam menghitung molalitas. Delta TB adalah kenaikan titik didih, sedangkan KB adalah konstanta Boyle, tetapan di mana sudah ditentukan harganya. Kita ke yang ketiga, penurunan titik beku. Kalau tadi titik didih boil in English, maka titik beku in English Anda kan sering punya kulkas, membuat es ditaruh di mana? Freezer, freeze. Jadi lambangnya adalah delta TF. Yaitu titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Sekali lagi, titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Rumusnya, delta TF sama dengan KF kali molalitas. Jangan lupa semuanya molalitas, M kecil. Itu untuk penurunan titik beku atau delta TF. Kemudian yang akan kita pelajari yang keempat adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik diberi lambang P. Ya.
P. Apa yang dimaksud dengan tekanan osmotik adalah osmotik, sama dengan osmosis ya. Mungkin di biologi pernah dengar osmosis, yaitu proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga tercapailah suatu kesetimbangan. Itu yang sering disebut dengan osmotik atau osmosis. Kalau tadi menggunakan molal, maka untuk tekanan osmotik dia tidak menggunakan molal, tapi menggunakan molaritas. Maka Ibu tekankan sekali lagi di awal harus sudah mahir dalam menghitung molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Karena itu dasarnya untuk bisa kita pelajari di sifat koligatif larutan. Sekali lagi harus sudah mahir molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Rumus yang digunakan pada tekanan osmotik, P sama dengan molaritas kali R, yaitu tetapan, nantinya besarnya 0,082, kemudian kali T besar, yaitu suhu mutlak, di mana derajat Celcius ditambah 273, maka satuannya nanti menjadi Kelvin. Sekali lagi, P sama dengan molaritas kali R kali T. R-nya tetapan 0,082, kemudian T-nya suhu mutlak. Nah, dari keempat nanti yang kita pelajari, maka semuanya harus sudah difahami. Itu berlaku untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kita masuki sifat koligatif larutan elektrolit. Zat elektrolit jika di dalam air, dia akan terurai menjadi ion-ion. Sehingga dengan jumlah mol yang sama, zat elektrolit akan menghasilkan konsentrasi partikel yang lebih banyak dibandingkan zat non-elektrolit. Hubungan sifat koligatif larutan elektrolit dan konsentrasi larutan dirumuskan oleh faktor yang disebut Van Hoff. Van Hoff faktornya diberi lambang I kecil. I kecil. Di mana faktor I nanti adalah I kecil sama dengan 1 ditambah buka kurung N kecil min 1 tutup kurung alfa. Sekali lagi, I kecil sama dengan 1 ditambah buka kurung N kecil min 1 tutup kurung alfa. Keterangannya bisa kalian lihat, I faktor Van Hoff, N jumlah ion dari elektrolit, alfa derajat ionisasi. Hati-hati penggunaannya, kalau dia kuat maka sama dengan 1. Tapi kalau dia non-elektrolit 0, sedangkan elektrolit lemah lebih besar 0, lebih kecil 1. Dari mana taunya apakah N-nya berapa? Maka berikut ini adalah contoh senyawa elektrolitnya. Contoh senyawa yang elektrolitnya biner. Biner itu menandakan 2. Jadi kan kamu kalau belajar misalnya ekonomi ada primer, sekunder, tersier begitu ya. Kalau di kimia kamu ketemu dengan biner. Berarti nanti N-nya 2. Bagaimana maksudnya? Kita lihat contohnya. NaCl atau natrium klorida,
Jika terionisasi akan menjadi Na positif 1 ditambah Cl negatif 1. Maka N-nya itu adalah koefisien dari ion yang dihasilkan. Kalian lihat pada Na positif tidak tertulis angka 1. Biasanya kimia tidak menuliskan angka koefisien 1. Sudah paham. Jadi N-nya itu adalah jumlah dari koefisien atau angka-angka di depannya pada ionnya. Karena Na1Cl1, maka N-nya sama dengan 2. Contoh lain, kalium hidroksida atau KOH. K positif, OH negatif, maka N-nya sama juga 1 ditambah 1. Berarti N-nya sama dengan 2. Disebut senyawa elektrolit biner. Bagaimana jika kita nanti ketemu elektrolit tersier? Contohnya asam sulfat. Asam sulfat atau yang sering diberi lambang H2SO4, maka dia akan menjadi apa? Hanya kan positif, tetap tidak boleh diapa-apakan. Yang berubah adalah koefisien. Maka 2H positif, SO4 2 negatif. Di depan H positif ada angka 2. Kemudian di depan pada SO4 ada 1. Maka 2 ditambah 1 N-nya menjadi 3. Begitu kira-kira gambaran pada elektrolit. Maka kalian harus mengingat kembali pelajaran kelas 10 tentang ion-ionisasi. Jadi cara mencari N pada faktor I nanti yaitu dicari dulu dari ionisasi. Baik. Kemudian di mana I-nya digunakan? Di semua yang kita pelajari tadi, yaitu delta P, delta TB, delta F, dan Pi. Tadi rumusnya sudah ada semua, tinggal ditambahkan lagi kali I kecil. Saya ulangi, bedanya untuk mempelajari sifat koligatif larutan elektrolit ditambahkan faktor Van Hoff. Jadi kali I setelah rumus-rumus pada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Dan nanti soal-soalnya akan Ibu kirimkan setelah mempelajari materi. Maka kamu masukkan di presensi pada rangkuman materi setiap jadwal yang kamu dapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain.